Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang esensi kurikulum. Di mana esensi kurikulum ini sebagai materi ini sebagai penunjang saya mengikuti UTS TLA dan buku teks geografi. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu tentang pengertian esensi kurikulum. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Di mana jika kurikulum merupakan suatu jalan, maka esensi kurikulum merupakan misalnya dalam Al-Quran atau hadis. Nah, kemudian materi dari proses identifikasi esensi kurikulum, di mana yang pertama yaitu kesesuaian, langkah pemahaman, urgensi, dan gambaran proses yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan perangkat dokumen pengembangan kurikulum dari setiap item yang ada di silabus atau RPP. Kemudian yang ketiga yaitu ketepatan dan kesesuaian isi dokumen. Nah, materi yang ketiga yaitu analisis esensi kurikulum. Analisis esensi kurikulum merupakan mempelajari apa yang dimaksud dengan kurikulum, apa saja isi dari kurikulum, apa saja isi dari kurikulum tersebut yang disusun, dan apa saja yang merupakan perangkat kurikulum, bagaimana dalam cara melaksanakan kurikulum tersebut, serta bagaimana mengevaluasi keberhasilannya. Nah, di sini kita diajarkan dalam menyusun kurikulum, seperti bagaimana cara apa saja isi dari kurikulum, kemudian bagaimana menyusun isi dari kurikulum tersebut, kemudian bagaimana perangkat kurikulum, serta dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum tersebut dalam sekolah yang akan kita pelajari nanti. Kemudian bagaimana mengevaluasi keberhasilannya, yaitu dalam mengevaluasi keberhasilannya bagaimana. Kemudian materi yang ketiga yaitu sintesis esensi kurikulum. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman keagamaan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini dalam sintesis esensi kurikulum, misalnya seorang siswa itu harus bisa bercerita di depan kelas. Misalnya kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya kepada teman-teman melalui depan kelas. Di situ kita akan berlatih secara lisan agar kita dapat tampil lebih baik. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk menyusun rencana kerja yang memenuhi kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan untuk merumuskan hukum-hukum berdasarkan ajaran Islam untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam esensi kurikulum ini biasanya dalam sintesis ini kita diajarkan bagaimana merumuskan kurikulum yang berkembang di masyarakat selain di sekolah dan juga di masyarakat luar. Kemudian sebelumnya dalam merencanakan esensi kurikulum ini kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang harus kita kerjakan dalam kurikulum saat turun ke lapangan nanti. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu evaluasi esensi kurikulum. Yang pertama yaitu mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap berbagai kehidupan dan permasalahannya ketentuan ajaran agama Islam. Kemudian materi yang kedua yaitu mampu memilih alternatif yang tepat, mengambil putusan, bertindak yang tepat, dan menilai
serta menimbang baik atau buruk suatu perbuatan atau tingkah laku sepanjang ajaran Islam. Nah, di sini kita harus dalam evaluasi ini kita harus mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan serta berbagai keputusan, mampu memilih alternatif yang baik. Nah, kemudian yang materi selanjutnya itu pengambilan keputusan kreasi elemen-elemen kurikulum. Nah, di sini merupakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan berbagai patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri, agar pengembangan kurikulum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Maka dalam bekerjanya para pengembang harus memperhatikan prinsip-prinsip. Baik, itulah materi esensi kurikulum dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.